Jadi tangan kita rangkai ya sedemikian rupa kan tumit. Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali pada channel yang sangat sederhana ini. Kali ini saya akan menarasikan untuk gerakan-gerakan yang saya post di video-video sebelumnya. Bergerak dengan lambat dengan cara mensimetriskan sinkronisasi antara gerakan bahu, posisi tangan dengan gerakan pinggul serta juga pada posisi kaki. Nah, untuk saat sekarang saya tidak akan membawakan peragaan dalam bentuk senam yang lebih banyak, namun secara prakteknya bahwasanya apa yang kita lakukan dengan mengolah bahu, dengan mengolah tangan, pinggang, pinggul serta tumit itu akan menjadikan suatu gerakan kecepatan atau speed ketika kita telah menyatukan antara bahu di otomatis posisi tangan dengan bersamaan daripada gerakan semua organ yang saya sebut tadi, apakah itu pinggang, pinggul, termasuk juga kuncinya tumit. Nah, kali ini ketika akan melakukan gerakan seperti ini, di video sebelumnya sudah banyak gerak-gerakan ini saya peragakan dengan gerakan lembut tanpa bertenaga pada tangan, hanya saja untuk mensinkronisasikan, mengelastisitaskan antara otot-otot tangan, otot-otot pada pinggang, pinggul tentang arah dan tujuan kemana saluran tenaga yang kita sampaikan atau kita akan keluarkan. Gerakan menukik lutut, salah satu kaki juga lurus di sampingnya, dengan catatan tumit memberikan dorongan terhadap gerakan ke arah mana yang akan disampaikan. Itu sangat berfungsi, sangat penting sekali. Jadi kesatuan perintah daripada ketika kita ada pikiran untuk melakukan gerak dengan tangan kanan ke samping kanan, otomatis bergeraknya ke semua arah yang akan ditujukan itu menjadi satu kesatuan yang harus betul-betul di. Untuk kali ini saya menggunakan uniform yang kalau kita dengar suaranya ya cukup ini. Jadi biar ada fakta bahwasanya ketika melakukan gerakan dari gerakan pelan menjadi gerakan cepat, inilah faktanya. Dengan bergetarnya baju dan apalagi besi samping bersuara, itu menandakan gerakan antara elastisitas atau otot menjadi bagus. Artinya apa, harapan kita untuk melakukan senam seperti sekarang ini ya paling tidak ada suatu nilai motivasi. Saya coba untuk gerakan seperti sekarang ini sering saya lakukan ya, barang setengah menit ataupun 1 menit untuk melastisitaskan otot pinggang, pinggul, tumit serta bahu dan juga posisi tangan. Nah, sekarang ke tutorial poinnya. Berdirilah kita dengan keadaan santai dan setelah itu kita fokus di tangan. Nah, kita pelankan gerakannya dan pakem daripada gerakan lutut di depan dan juga gerakan tumit di belakang. Ketika akan mendorong kemana arah gerakan yang akan kita tuju, itu sangat mendukung, dia harus simetris. Jadi kebersamaan tangan, kebersamaan lika-liku daripada pinggang, pinggul menjadi dorongan utama untuk memberikan power. Ini contoh geraknya. Ya, jadi kebersamaan antara gerakan tangan yang didukung tentu oleh pinggang, pinggul dan tumit terakhir kuncinya. Gerakan egosan saya bilang adalah pakem egosan antara pinggang, pinggul menjadi satu kesatuan yang akan mendorong lajunya tangan ke arah depan. Tentu dalam hal ini tumit sekali lagi adalah perannya sangat penting sekali. Saya ulang lagi gerakannya agar lebih. Jadi olahan tangan yang tadi seperti pancingan begitu adalah hanya untuk mengkonsentrasikan ketika lajunya pukulan ataupun gerakan tangan kita arahkan ke depan. Nah, tetap perhatikan gerakan pinggul. Nah, karena tidak begitu kelihatan, memang gerakannya adalah tipis sekali di posisi pinggul. Ada sentakan sedikit di antara getaran paha dan juga lutut, dan posisi itu pun seketika berubah karena harus mengalami proses gerakan yang akan mengikuti
dari arah tangan. Nah, kita bisa lakukan gerakan berulang-ulang. Ya, ini cukup menguras tenaga juga, karena memang apa yang kita langkahkan, walaupun posisinya tidak terlalu panjang, artinya tidak terlalu lebar melangkahkan kaki, akan tetapi tentu terdorong oleh power yang kita salurkan dari arah kaki. Ini ada media yang saya gunakan samsak untuk melatih gerakan seperti sekarang. Senam ini tidaklah mesti harus memukul samsaknya saat sekarang ini dengan keras, dengan apalah, ini yang penting ada satu media untuk sasaran aja sebagai partner. Kita mulai melakukan prakteknya secara perlahan-lahan, menjulurkan tangan secara pelan-pelan, mengelastisitaskan. Nah, sekarang saya sudah lakukan gerakannya. Nah, jadi suara sentuhan yang kena samsak walaupun tidak begitu, artinya powernya besar sekali, namun speed yang kita harapkan dalam melatih speed ini adalah mensinkronisasikan antara dari gerakan lambat menjadi gerakan cepat. Nah, jadi maaf teman-teman, jadi suaranya agak berisik, memang volume sengaja saya besarkan, dan kesensitifan HP menangkap suara ini cukup bagus. Ya, ini saya gunakan HP Pipo, dan volumenya memang sengaja saya besarkan, jadi agak berisik suara dari pukulan, termasuk juga suara yang sepatu terseret di atas lantai, di atas tanah. Ya, mulailah kita melakukan gerakan secara pelan-pelan, artinya dengan durasi waktu walaupun tidak secara beruntun terus menerus ya, karena polanya kali ini sekali lagi saya berbagi pengalaman berolahraga di usia lanjut. Jadi gerakan dilakukan tubuh, terutama ada gerakan pinggul untuk mensinkronisasikan antara dorongan tangan yang kita akan lontarkan ke daerah badan samsak. Nah, ada gerakan getaran, kalau kita perhatikan pada celana training begitu, otomatis posisi lutut kanan dan juga sedikit ada lejetan daripada tumit kaki di bawah itu sangat memberikan dukungan secara penuh terhadap datangnya atau kemana arah yang harus kita tuju ke media, yaitu samsak. Teruslah sambil kita santai, sambil bermain selasa dalam menggunakan pada samsak di usia-usia lanjut. Gerakannya kita bisa variasikan, apakah itu menggunakan pukul secara tangan lurus ataupun menggunakan gerakan dengan tangan setengah lurus. Jadi kecepatan pukulan pun ataupun kita bisa latih dari pukul tersebut dengan jarak pendek, tidak mesti harus dilakukan dari jarak jauh ya, karena ada dorongan ketika kita melakukan jarak pendek, bahwasanya power ataupun tenaga yang kita lontarkan ke daerah media samsak tersebut sudah diberikan dukungan oleh gerakan pinggang, pinggul, termasuk juga tumit. Jadi kebersamaan dari semuanya itu akan menjadi satu kesatuan yang mesti terangkai dari perintah pikiran. Sekarang saya peragakan kembali untuk akhir atau session akhir daripada video ini. Saya kembali memperagakan, jadi gerakan selamat-lamatnya sambil kita rasakan seolah ada power pada telapak tangan. Nah, dengan mengubah posisi tangan, apakah salah satu menghadap ke atas, salah satu menghadap telapak tangannya ke samping dan sebagainya, itu menjadikan satu variasi. Kita perhatikan juga beberapa gerakan yang telah lewat tadi, posisi paha kanan dan juga posisi kaki kiri, dia akan mengalami suatu perubahan ketika ada perubahan tangan yang kita letakkan, apakah dia menghadap ke atas ataupun ke bawah. Semua hal ini akan mengikuti alur dari keinginan kita. Saatnya kita harus menyampaikan tangan ke depan ataupun ke belakang, ke bawah, termasuk juga memutar, menekuk. Jadi posisi lutut, perhatikan juga ada lutut kanan yang betul-betul menyatu dengan tumit, dan ada juga salah satu kaki berbentuk lurus. Terus sekali kita angkat daripada posisi kaki untuk mengecek keelastisitasan atau otot kita. Kalau hal ini tidak terbiasa, otomatis saat mengangkat kaki
kondisi tubuh atau posisi tubuh itu tidak akan stabil atau sempoyongan betul masanya. Teruslah berlaku dan tambahkan sekali, kalaupun power situasi bisa mengadakan pelatihan seperti sekarang ini. Yang penting adalah mengelastisitaskan atau otot, tambahkan tenaga sekali di tangan, kemudian dilakukan olahan. Nah, itulah teman-teman, cukup lumayan. Saya lihat ukuran waktu di HP saya sekarang ini 10 menit, namun beberapa gerakannya hanya terpotong oleh keadaan saya beristirahat memberikan tutorial seperti ini. Ini saya bilang udah kurang lebih bergerak aslinya itu adalah 7 menit, ada cukup lumayan. Nah, setiap video saya berusaha untuk mengadakan realitanya seperti sekarang. Maaf teman-teman, saya buka baju dan di dalamnya kita gunakan adalah baju kaos oblong untuk memperlihatkan bahwa bergerak seperti ini dengan durasi waktu yang sangat singkat. Ya, saya katakanlah 5, 10 ataupun di bawah 15 itu sudah cukup lumayan. Di usia lanjut ini keringat mulai keluar. Nah, saya dekatkan kamera, saya tunjukkan bahwa keringat sudah muncul di lengan kanan saya ini, lengan kanan, termasuk juga di dalam ya, di leher dan di dada. Ini ada dengan kiri juga di dada, di leher dan di punggung juga terasa agak panas. Ya, kalaupun sebentar saya buka baju, setelah istirahat mungkin 1 menit atau setengah menitan dia akan mengucur biasanya, jadi keringat itu akan keluar. Nah, ini lagi suatu kebiasaan yang saya gunakan setelah melakukan gerakan pelan kayak tadi. Akhirnya saya sempatkan waktu kurang lebih setengah menit lah untuk melakukan gerakan terobosan otot yang sering juga saya coba berbagi pada channel yang sangat sederhana ini. Terobosan otot merupakan narik napas, jadi tarik napas dari bawah pusat, tahan sebentar saja di dada, selanjutnya setelah terasa dada agak penuh kemudian dikeluarkan, atau saat mengeluarkan napas ulurkan tangan baik ke depan ke samping. Nah, sekarang gerakan saya lakukan dengan gerakan cepat dengan cara mengolah, jadi posisi tangan kita bisa lakukan ke arah manapun, ke bawah, ke atas, kombinasikan begitulah. Jadi sekali-sekali tambahkan tenaga untuk mempercepat proses panasnya suhu tubuh yang dari dalam. Gerakan seperti tadi itu bisa digunakan dengan tangan terbuka dan juga bisa gunakan tangan terkepal, ya, tergantung dari situasi dan kondisi saat ini. Bisa kembali memegang ini cukup lumayan, jadi saat keringatnya sudah terasa agak panas begitulah, agak panas suhu tubuhnya. Teman-teman, di Bali kali ini harinya adalah kali disebut tanggal 10 Oktober 22, itulah hari purnama jadi sebali warga umat Hindu merayakan hari purnama ini. Tapi saya menyempatkan diri untuk berolahraga 10 menit saja agar kondisi tubuh atau saat melakukan aktivitas di siang hari lebih bagus. Nah, ini teman-teman, ini saya memperlihatkan keringat sudah mulai kelihatan di dada depan, dan ternyata kalau saya istirahat lagi setengah menit saja otomatis ini akan suhu tubuh semakin keringatnya makin keluar. Sekian teman-teman, sampai berjumpa, semoga sehat-sehat keluarga, salam satu, terima kasih. Ya, jadi tangan kita rangkih ya, sedemikian rupa kan tumit pinggang dan pinggul, memberikan secara bersama-sama sehingga akan menjadikan lain power yang disalurkan di lutut dan tangkis dengan kiri, otomatis langsung mengeluarkan